Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. E-Tilang penguat integritas Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia berada pada titik nadir. Survei Carta Politika Indonesia September lalu menempatkan Polri terendah kedua setelah DPR dari 10 lembaga negara terpercaya. Survei Indikator Politik Indonesia bulan ini pun menempatkan Korps Bayangkara pada posisi buncit institusi penegak hukum paling dipercaya. Rontoknya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tentu amat beralasan. Dalam 3 bulan terakhir ini saja, setidaknya ada 3 kejadian besar melibatkan aparat kepolisian yang diduga kuat memicu kepercayaan publik terjun bebas. Pertama, tentu saja kasus pembunuhan Nofriansyah Joshua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Kasus menghebohkan itu belum tuntas, muncul peristiwa kedua, tragedi Kanjuruhan. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menyebut bahwa kematian massal dalam petaka ini terutama disebabkan gas air mata yang ditembakkan polisi secara membabi buta. Akibatnya, 134 nyawa melayang dalam hari gelap sepak bola nasional ini. 2 persoalan besar itu belum kelar. Muncul perkara yang lagi-lagi mencoreng muka Polri. Kali ini terkuak kasus peredaran narkoba melibatkan perwira tinggi kepolisian. Rentetan kasus demi kasus ini pun mendorong Presiden Joko Widodo memanggil ratusan jajaran pejabat Polri ke Istana Negara. Presiden meminta institusi Polri dapat mengembalikan kepercayaan publik. Gayung pun bersambut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran Korps Lalu Lintas atau Korlantas untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Hal ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli. Dalam telegram Kapolri, jajaran polisi sabuk putih diminta mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE. Personil Korlantas Polri juga diminta menerapkan senyum, sapa, dan salam saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini wajib dilakukan mulai dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas. Kapolri jelas menginginkan Korlantas sebagai ujung tombak memperbaiki citra kepolisian di mata publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tilang manual kerap menjadi ladang basah oknum kepolisian di lapangan. Sanksi berupa denda yang semestinya dibayarkan para pelanggar kepada negara justru berbelok ke kantong pribadi oknum. Bahkan, beberapa waktu lalu viral di media sosial, oknum polisi memangsa pelanggar lalu lintas menyerahkan uang damai kepada petugas. Kita tentu mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri untuk memberantas pungli dengan menerapkan tilang elektronik. Publik tentu berharap terobosan ini menjadi vaksin booster bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik yang saat ini morat-marit. Seluruh kepolisian daerah atau Polda di setiap provinsi, termaksud Lampung, harus lekas menindaklanjuti. Di Bumi Jurai, Polda Lampung telah menempatkan kamera tilang elektronik sejak Maret lalu di sejumlah titik bandar Lampung. Penerapan tilang elektronik bahkan diperluas bagi pengguna jalan tol lintas Sumatera atau JTTS. Hasilnya, ribuan kendaraan terjaring ETLE. Dampak lain dari kebijakan ini, para pengendara di jalur tol pun lebih disiplin menjaga laju kendaraan mereka sesuai ambang batas. Namun, harus pula kita katakan, penerapan tilang elektronik hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak langkah perbaikan yang mesti dilakukan institusi kepolisian di Republik ini. Presiden Jokowi bahkan sempat menyinggung gaya hidup hedon pejabat kepolisian.
mantan wali kota Solo itu gerah dengan personil polisian yang memamerkan kekayaan mereka di ruang-ruang publik. Kapolri harus bertindak tegas untuk memeriksa kekayaan pejabat Polri yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan mereka sebagai abdi negara. Imbauan hidup sederhana tidak cukup. Perlu pemeriksaan agar perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri tidak menguap bak angin lalu. Disiplin dalam memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN adalah keniscayaan. Oke Mbak Aci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini lebih menyoroti tentang institusi Polri ya sebenarnya, terkait dengan beberapa kasus yang ada, kemudian juga dengan upaya untuk mengembalikan performa institusi Polri dengan salah satunya dengan tilang elektronik. Nah, tilang elektronik ini memang program yang sudah berjalan cukup lama dan sekarang lebih dimasifkan lagi. Kalau awalnya itu masih uji coba tahun 2021 dan sekarang itu adalah serentak di seluruh Indonesia termasuk di Lampung ya. Wah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang baik terlebih lagi di era digital seperti saat ini. Sehingganya mungkin dengan adanya e-tilang ini bisa lebih transparan ya Mbak Ci. Tapi sebelumnya nih aku pengen tahu dulu apa alasan dari Lampung Pos sendiri mengangkat tajuk ini Mbak Ci? Ya, karena memang kebetulan situasi kita lalu lintas ternyata berlalu lintas di era sekarang ini, kemudian juga di era digital, memang segala sesuatunya memang harus tersambung ya. Era digital memang harus sudah dilakukan juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga untuk mengurangi dari resiko hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lagi bersih-bersih untuk tindak korupsi KKN ya. Nah, salah satu langkah yang telah dilakukan institusi Polri adalah melakukan tilang secara elektronik sehingga tidak bersentuhan langsung dengan secara kasat mata ya dengan korban atau mereka yang terkena tilang. Jadi tidak ada permainan. Jadi semua dilakukan secara transparan. Dan itu memang tujuan untuk meningkatkan semua ya, baik itu dari masyarakat maupun dari institusinya, bahwa kita sama-sama untuk membangun Republik ini bersih dari korupsi KKN. Oke Mbak Ci, pastinya e-tilang ini sendiri sangat banyak ya untuk benefitnya. Selain tentunya bisa lebih transparan, mengurangi juga tingkat kecelakaan dan juga menambah ketertiban para pengguna jalan. Tapi tentunya kita masih akan membahas untuk tema kali ini. Jadi untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.